Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Amsal 24 ayat 11 sampai dengan 12. Bebaskan mereka yang diangkat untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, "Sungguh kami tidak tahu hal itu." Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam perjalanan kehidupan kita, keluarga Kristen hidup di tengah tantangan sekitar yang penuh dengan tawaran-tawaran baik dan buruk, negatif atau positif, ketidakadilan dan juga penderitaan. Kita sering melihat di sekitar kita ada orang-orang miskin yang tertindas, yang ditarik ke arah kehancuran dan kebodohan, baik secara fisik, secara emosional, maupun secara sosial. Dan pada ayat ini penulis Amsal menyuarakan panggilan bagi kita untuk kita kuat dan jangan bersikap diam saat ada orang yang berada di dalam keadaan yang buruk. Dan pada hari ini kita diajak untuk menolong. Lepaskanlah mereka yang dibawa ke tempat pemancingan atau pembantaian. Gambaran ini sangat dramatis. Ini bukan sekedar nasihat untuk peduli, tetapi seruan untuk sungguh-sungguh memperhatikan, menolong, dan bertindak. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan sadar atau tidak sadar sedang berada di dalam kehancurannya. Anak muda yang terjerat di dalam pergaulan yang buruk, narkoba, pergaulan bebas, dan hal-hal yang lain. Ada anggota keluarga yang larut di dalam kehancuran, keterpisahan, dan tidak ada lagi kasih. Hanya terjadi percekcokan setiap hari. Ada teman yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, perpisahan di tengah-tengah orang tuanya. Jiwa-jiwa yang makin menjauh dari Tuhan dan terseret oleh dunia. Dan pada hari ini kita dikuatkan untuk berada di dalam kasih Tuhan. Sebagai keluarga, bukan hanya mengamati, tetapi bertindak melepaskan mereka. Bertindak menyelamatkan dan menopang mereka. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil di dalam kasih Tuhan. Bukan hanya duduk diam di tempat nyaman dan tidak memperdulikan orang-orang yang hidupnya semakin hancur. Tetapi kita membuka tangan, membuka hati untuk menolong dan menopangnya. Kalau engkau berkata, kami tidak tahu. Atau ketika kita berkata, kami memilih dengan diam saja. Atau itu bukan urusan kami, atau kami tidak tahu sepenuhnya apa yang terjadi. Kami tidak mau ikut campur. Hal ini seolah-olah menjadi kebaikan, tetapi sebenarnya tidak ada lagi hati yang mau peka dan menopang orang lain. Ayat ini memperingatkan kita dengan tegas. Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu apakah kita benar-benar tidak tahu ataukah kita berpura-pura mengabaikan orang lain demi kenyamanan diri kita sendiri. Ketidakpedulian adalah bentuk dosa. Dan kiranya kita juga mau mengingat bahwa kita diajak untuk peka dan peduli kepada orang lain. Dia yang menguji hati, tidak tahukah ia tentang hatimu? Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang kita abaikan. Ia mengamati motivasi kita, ketulusan kita, pengambilan keputusan kita, hati kita terhadap penderitaan orang lain. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penyelamat dunia, tetapi kita dipanggil untuk tidak menutup mata terhadap kasih, terhadap kebaikan, terhadap perbuatan baik yang bisa kita lakukan di sekitar kita, terutama di dalam lingkungan terdekat, keluarga atau sahabat kita. Tuhan akan menilai kita bukan hanya dari iman yang kita akui, tetapi dari kasih yang kita nyatakan. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat merenungkan firman kehidupan pada hari ini.
Apakah kita mau mulai aktif mengambil sikap dan tidak abai pada masalah di dalam kehidupan orang lain? Apakah ada anggota keluarga kita yang tidak kita perhatikan? Apakah ada anggota keluarga kita yang jiwanya terluka tapi tidak kita pedulikan? Apakah ada anak yang sedang menjauh imannya daripada Tuhan? Apakah ada konflik yang kita pendam dan tidak kita damaikan? Jangan berkata itu masalah dia, jangan berkata itu bukan urusanku, tetapi beranilah untuk melihat bagaimana engkau dipanggil untuk menolong, mengangkat, dan meneguhkannya di dalam kasih Tuhan. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita hanyut dan pergi meninggalkan kasih Tuhan karena tangan kita yang tidak mau peduli kepada mereka. Sementara berkat Tuhan berkelimpahan di dalam hidup kita. Kiranya kita diteguhkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Pada hari ini kami ditegur dan diingatkan kembali bahwa ketika kami mensyukuri berkat Tuhan, itu artinya juga kami mempunyai kasih yang begitu luas untuk menopang orang lain. Ajar kami Tuhan untuk bisa mempunyai kasih dan menolong orang lain. Ajar kami Tuhan untuk merengkuh keluarga-keluarga yang sedang patah hati saat ini. Keluarga yang di dalam kebingungan, keterpisahan atau konflik yang memisahkan orang tua. Kiranya Tuhan Engkau juga yang menjaga generasi muda di dalam pergaulannya dan juga di dalam ancaman narkoba. Engkau juga Tuhan yang menopang kami untuk selalu setia di dalam Engkau dan berani mengatakan yang benar, bertindak yang benar, dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga benarlah, nyatalah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami karena Engkaulah sumber daripada kehidupan dan kekuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.